Siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral seorang lansia terkulai lemas selama 4 hari di Jalan HM Rasyudu di depan Apotek Raja Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Sui, Palembang. Salma terkulai di lokasi tersebut sejak hari Jumat 16 Desember 2022. Dari keterangan keluarga, sebelumnya Salma pernah masuk ke rumah sakit jiwa 2 kali dan kerap keluar rumah tanpa sepengetahuan anaknya. Untuk saat ini Salma telah dibawa ke rumah anaknya dan sementara dirawat agar tidak keluar rumah lagi. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Budi terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Fatah, ya Salam, ya Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Inni akhafullah amma ba'd. Wa ya ibadallah, hayya na'budullah da'iman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Pada kesempatan ini kita membahas tentang yang pasti terjadi oleh setiap manusia yang diperpanjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat baik-baik, kita semua mengalami namanya bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan menua. Setelah itu wafat. Itu struktur yang sudah baku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang masih anak-anak dipanggil oleh Allah. Ada yang masih remaja dipanggil oleh Allah. Tapi ada juga yang dibiarkan oleh Allah sampai menua, sampai usianya 99 tahun, ada yang 100 lebih. Subhanallah. Tentunya ketika usia manusia yang 100 lebih itu baiklah, sebelum kita lebih lanjut, mari kita sinkronkan dengan satu kata atau dua kata atau satu kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik wa hiya kal hijar ashad qaswah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik wa hiya kal hijar ashad qaswah. Bil makna adalah hati kita, hati manusia ketika melihat orang yang lansia, apakah terbuka? Adakah pencerahan? Adakah hidayah masuk ke dalam hati kita ketika kita melihat orang tua lansia, mungkin umurnya 70-80, sudah ubanan, kurus, blank, bingung, tidak mengerti, tanda petik. Ya, ada yang dalam gangguan jiwa, ada yang tidak dalam gangguan jiwa. Ada orang tua yang pikirannya masih kuat, masih bermain politik, masih stamina-nya masih bagus. Ada. Ketika kita melihat itu semua di saat usia kita remaja ataupun usia kita dewasa ataupun usia kita memasuki senja, apa yang kita dapatkan? Apakah keras seperti batu atau lebih keras lagi? Bagaimana kalimat tadi? Setelah melihat kejadian itu, artinya apa? Sudahkah kita mengambil ikhtibar? Nanti, andai kata, bila mana, andai saja, aku tua seperti itu, apa yang harus kuperbuat, ya Allah? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita hal seperti itu? Ini yang harus kita kaji bersama, kita telah bersama. Jangan sampai kita kebobolan, ya. Sebagaimana kebobolannya Prancis dengan Argentina. Jadi jangan sampai kita terzolimi oleh diri kita dan perbuatan kita sendiri. Al-maksud
kita tidak mempersiapkan apapun di masa tua kita. Nauzubillah semua, nauzubillah. Makanya di kalimat tadi katakan, apakah setelah engkau melihat lansia, orang yang sudah senja, orang yang sudah menua, orang yang sudah sepuh, apa yang terpikir olehmu? Apakah engkau bisa mengambil hidayah, ihtibar, atau pencerahan? Nanti kalau aku tua bagaimana ya? Apa seperti itu? Apa aku pikun seperti itu? Apa aku menyusahkan keluargaku? Atau aku nanti kabur-kaburan gak jelas? Subhanallah. Harusnya itu kita pertanyakan kepada diri kita. Walaupun jodoh rezeki maut Allah yang mengatur. Artinya kita tidak tahu apakah kita hidup sampai menua. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi sebagai manusia yang berlogika, yang berintelektual, yang mengklaim diri sebagai hamba Allah, harusnya kita lebih prepare, lebih banyak mempersiapkan diri di masa tua kita, terlepas kapanpun kita wafat. Tapi persiapan itu lebih baik tentunya. Nah, ini yang paling penting. Salah satu resep jitu agar tua kita lebih berkah, maka perbanyak di usia muda, di usia dewasa, bahkan di usia anak-anak, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah resep paling jitu. Secara ilmiah, subhanallah, bisa dibuktikan. Orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka daya ingatnya, barokah dari solawat dan zikir kuat. Insya Allah tidak akan pikun. Menjaga sholat 5 waktu. Karena dengan menjaga sholat 5 waktu, maka kestabilan dari pola berpikir kita terjaga. Itulah barokahnya sholat lagi. Dan dari semua itu, itulah pentingnya beragama dan menjalankan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Menjauhi larang-larangan agama, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama. Fungsinya agama di situ. Agar tua kita lebih berkah. Nah, orang yang tidak mempunyai pola hidup yang jelas di masa muda, di masa dewasa, maka di masa tuanya pun akan menemukan ketidakjelasan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Oleh karena itu, ketika kita melihat orang tua, datangi. Kalau kita mampu, santun. Karena apa? Karena kita akan mengalami ketuaan seperti itu. Dengan kita datangi, menyantuni orang tua, maka akan ada pancaran cahaya kemuliaan akan kita dapatkan. Apa? Yaitu Allah memberikan kita di masa tua tidak pikun, tidak berperilaku seperti anak kecil, dan daya ingat kita masih kuat. Kenapa? Karena kita peduli kepada orang tua ketika kita belum tua. Itu hukum alam dan sunatullah. Siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan. Oleh karenanya, jangan pernah tidak peduli dengan orang tua yang kita temui dimanapun kita berada. Dekati, tanyakan, sudah makan belum Pak, Bu? Tanyakan, di mana rumahnya, kenapa ibu dan bapak sendirian, apa ada keluarga? Nah, itu yang paling penting. Mari sama-sama kita berzikir, bersolawat. Dan jangan lupa tetap mengerjakan sholat 5 waktu. Dan yang terpenting lagi dari itu semua, ibadah sosial. Apa itu? Santuni setiap orang tua yang kau temui dimanapun kau berada. Jangan biarkan orang tua dimanapun berada yang terlantar di jalan. Jangan biarkan orang tua yang sudah sepuh jalan keluyuran di jalan-jalanan yang tidak jelas. Rangkul, ajak ke rumahmu. Kita harus peduli, apapun agamanya. Karena bagaimanapun kita akan menua pada saatnya jika Allah menghendaki. Barakallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Semoga para orang tua di muka bumi ini dimanapun berada selalu dalam perlindungan Allah. Dan semoga orang-orang yang membantu orang tua dimanapun ia temui menjadi manusia mulia dan termulia di masa tuanya. Subhanallah, alhamdulillah,